Salam sejahtera bagi kita semua malam hari ini. Kita bersyukur karena sepanjang pagi, siang, dan malam hari Tuhan tetap menyertai, Tuhan menolong kita dari banyak hal dalam pergumulan dan pengalaman hidup kita sepanjang hari ini. Dan saya, Pendeta Rudianto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru, sangat bersuka cita untuk bertemu dengan saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini yang terambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 39 sampai 42. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih penyertaan-Mu sepanjang hari ini sungguh nyata bagi kami. Dan kami akan melewati malam hari ini dengan penuh sukacita, namun kami rindu Tuhan, Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan sungguh berkuasa atas hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Kristus Yesus, Tuhan kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42, berkata demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita tentang 2 hal. Bahwa hidup ini harus ada dalam pengenalan kita dan pertemuan kita dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesus sama seperti pengalaman perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan itu sangat takjub karena Yesus sangat mengenal dia. Dan karena itu dia membayangkan dan dia berupaya untuk mengerti siapa Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia menyatakan bahwa Yesuslah Mesias. Itu yang terjadi. Dalam pengalamannya, sebagai seorang yang dianggap dalam reputasi dalam masyarakat bahwa dia seorang yang sudah beberapa kali menikah, beberapa kali bersuami, sungguh sesuatu reputasi yang tidak baik, cukup buruk di dalam masyarakat. Tetapi Yesus sangat peduli kepadanya. Yesus sangat mengerti keadaannya. Karena itu Yesus datang bertemu dengan dia dan menyatakan diri kepadanya. Ini hal yang pertama yang paling penting dalam hidup kita. Hari ini, malam hari ini sebelum kita melewati, mari kita merenungkan betapa hari ini kita mengenal Yesus dan Yesus mengenal kita. Hal yang kedua yaitu kita harus hidup di dalam kesaksian kita. Kalau kita sudah mengenal Yesus, kita juga harus bersaksi. Tidak cukup hanya mengenal Yesus, tapi kita harus menyaksikan Yesus. Sebab banyak orang akan bertemu dengan Yesus pada saatnya ketika kesaksian hidup kita nyata kepada semua orang. Dan pengalaman demi pengalaman yang kita lalui hari ini seharusnya adalah pengalaman dari kesaksian iman kita bersama dengan Yesus. Di tengah menghadapi pandemi COVID ini, mari kita menjadi orang yang bersaksi tentang bagaimana menjadi teladan, bagaimana menjadi orang-orang yang tertib dan disiplin, mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam new normal saat ini. Karena kita percaya ada kuasa Tuhan yang hadir di sana untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus mengenal keadaan kita hari ini dengan segala kekhawatiran dan ketakutan yang mungkin kita hadapi. Sebelum melewati malam hari ini, kita harus membuang segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Sebab kita adalah orang yang sudah mengenal Yesus dan juga berjanji untuk mau bersaksi tentang Yesus dalam kehidupan kita di tengah menghadapi COVID saat ini. Mari kita setia melayani. Mari kita setia untuk melayani Tuhan di hari-hari dalam bulan-bulan Pelkes ini, dalam bulan Pelkes saat ini. Karena nama Tuhan dimuliakan dalam setiap sikap dan tindakan perilaku kita. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan menutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi saksi tentang kebaikan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami.
pada hari-hari esok. Dan kami percaya Engkau mengenal kami Tuhan. Dan karena itu kami datang kepadamu dalam segala keberadaan kami. Tuhan Yesus, jamah kami untuk melewati malam hari ini, agar kami dibangunkan di pagi hari dalam keadaan yang baik. Jamah setiap para pendeta, jamah setiap para presbiter, jamah setiap jemaat Tuhan GPIB saat ini. Terpujilah Engkau ya Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Tak terasa kita telah berada di bulan Juni 2020. Bulan Juni bagi jajaran GPIB biasa dikenal sebagai bulan pelayanan dan kesaksian. Pelayanan dan kesaksian tahun ini dilaksanakan dalam keprihatinan yang sangat luar biasa oleh karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membawa kita berada dalam pengalaman baru di semua lini kehidupan dan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, yaitu krisis bersama, baik dalam bidang kesehatan, sosial maupun ekonomi. Karena itu perlu adanya kesadaran dan kepekaan dalam kegiatan pelayanan kesaksian gereja GPIB di seluruh Indonesia. GPIB melakukan pelayanan kesaksian berpedoman pada Alkitab. Yang kedua, sikap dan teladan Yesus Kristus yang hendaklah menjadi inspirasi warga GPIB untuk melaksanakan kegiatan bulan Pelkes di 324 jemaat, 282 pos Pelkes yang tersebar di 26 provinsi. Bidang 2, yaitu pelayanan dan kesaksian. Dalam kegiatan bulan Pelkes GPIB, program 2020-2021 memunculkan pemberdayaan potensi gereja guna menanggulangi pandemi COVID-19 dan hal lain yang sudah terprogram. Rendah hati PK adalah spirit besar dalam berpelkes dengan keterampilan dan pelayanan yang transformatif menuju kemandirian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa memiliki harus ada dalam diri jemaat-jemaat GPIB. Supaya apa? Supaya terjadi pemberdayaan yang mencakup perikanan, pertanian, perkebunan, dan bidang-bidang lainnya. Hal tersebut untuk melakukan pelayanan dan kesaksian yang adalah bagian hidup yang harus dijalani dengan tulus, sebagaimana tertuang dalam tema tahunan 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Karena itu, marilah di bulan Pelkes ini kita teruskan misi Yesus Kristus untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Mulailah dari jemaat dan musyawarah pelayanan atau yang biasa disingkat MUPEL, agar dapat dirasakan oleh gereja dan masyarakat tanpa terkecuali. Tuhan memberkati kita sekalian.